dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, kecaplah dan lihatlah. Lagu ini mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Coba, apakah benar saudara-saudara kalimat lagu ini? Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Ya, jawabannya benar saudara. Amin. Kita sudah merasakan, sudah menyaksikan kebaikan Tuhan setiap hari, termasuk hari ini. Ya, saudara-saudara, kita akan jalani hari ini dan disertai dengan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan akan nyatakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada di saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Allah, maka kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, diberkati Tuhan dan tidak kekurangan apapun, ya. Tapi barangkali ada juga yang sakit, bahkan mungkin sampai dirawat di rumah sakit. Mari belajar tabah, sabar sambil tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya, ya. Pertolongan pasti terjadi saudara-saudara, jalan keluar pasti terjadi, ya. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sampaikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk memaparkan firman-Mu ini, sehingga kami semua yang mendengarkan mendapatkan berkat-berkat rohani yang indah yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan satu lagi Tuhan yang kami rindukan adalah kami melakukannya. Karena itu berikanlah kami kemampuan Tuhan, untuk kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami melalui firman-Mu ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya. Mengenai ketekunan. Ada 13 macam ketekunan dan kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-9, yaitu tekun melakukan perintah-perintah Allah. Masih ingat ketekunan, saya ulangi, ketekunan pertama sampai ke-8? Saya ulangi ya, supaya saudara tidak lupa. Yang pertama adalah tekun di dalam doa. Yang kedua, tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, tekun dalam beribadah. Yang keempat, tekun dalam iman. Yang kelima, tekun dalam berbuat baik. Yang keenam, tekun menanggung segala penderitaan. Yang ketujuh, tekun dalam berharap kepada Tuhan. Yang kedelapan, tekun dalam membaca Alkitab. Dan yang ke-9 sekarang ini yang sedang kita bahas adalah tekun melakukan perintah-perintah Allah. Haleluya. Ayatnya Wahyu 14 ayat 12 ya. Wahyu 14 ayat 12 yang berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Haleluya. Ya, saudara sekalian, jadi kita diminta oleh Tuhan untuk tekun melakukan atau menuruti perintah Allah. Tekun itu tidak berhenti, terus menerus. Apapun yang terjadi, terus menerus lakukan perintah-perintah Allah. Ya. Nah, siapa yang melakukan perintah Allah, pasti dia akan berbahagia. Nah, baik. Kita sedang membahas ya. Bagaimana jadinya kalau kita melakukan perintah Allah. Ayo kita lihat ayatnya, saudara-saudara. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Ya. Mulai ayat 14 sampai 18. Yohanes 7 ayat 14 sampai 18. Saya bacakan begini firman Tuhan. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, dari Bapa yang telah mengutus aku. Perhatikan ayat 17 ini, saudara. Saya bacakan ya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya. Sekali lagi. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, kehendak Allah, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia, bagi Allah yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Itulah saudara-saudara kata-kata Yesus. Tuhan Yesus dikagumi baik oleh pengikutnya, oleh orang-orang yang mengasihinya, juga dikagumi oleh musuh-musuhnya. Hanya saudara-saudara, musuh-musuhnya ini gengsi untuk mengakui Yesus hebat. Tapi dalam hati dan pikiran mereka berkata orang ini hebat. Ya memang Yesus kita hebat, saudara-saudara. Yesus kita hebat. Ya. Dan mereka berkata di antara mereka sendiri, bagaimana orang ini, maksudnya bagaimana Yesus ini mempunyai pengetahuan yang demikian hebat tanpa belajar. Nah, di sini menunjukkan saudara-saudara bahwa memang ajaran Tuhan Yesus itu hebat. Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang telah mengutus aku.
Kemudian Yesus berkata lagi, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini dari Allah atau dari diriku sendiri. Tuhan Yesus menantang mereka untuk mengecek, untuk mengetes apakah ajaran Yesus itu benar dari Allah atau bukan. Yaitu dengan cara apa? Lakukan kehendak Allah. Lakukan perintah Allah. Maka kamu akan tahu bahwa ajaranku ini benar atau tidak. Seperti itu kurang lebih kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. Ya, saudara-saudara. Nah, ini juga berlaku bagi kita, bagi saudara dan saya. Untuk mengetahui ajaran firman Tuhan itu benar apa tidak, saudara-saudara? Jawabannya bagaimana? Coba lakukan perintah Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa ajaran Tuhan itu benar atau tidak. Ya, tapi tentu saja saudara-saudara yakinlah ajaran Tuhan itu pasti benar. Mana pernah firman Tuhan berkata tidak benar? Kita manusia sering berkata tidak benar. Tapi firman Tuhan tidak pernah berkata tidak benar. Ajarannya ya dan amin, saudara sekalian. Perkataan Yesus itu ajaib, luar biasa. Firman Tuhan itu benar di atas segala kebenaran manapun. Ya. Nah, untuk membuktikannya, saudara dan saya harus melakukannya. Ada orang, saudara-saudara, yang ragu akan kebenaran firman Tuhan. Masa iya sih? Apa benar sih? Jangan-jangan salah nih firman Tuhan. Nah, untuk orang seperti itu, saudara-saudara, dia perlu membuktikannya. Dengan cara apa? Melakukan perintah Allah. Dan Tuhan izinkan itu, saudara-saudara. Nah, siapa di antara saudara yang ragu akan kebenaran firman Tuhan? Coba cek, coba tes dengan cara lakukan perintah Tuhan. Nanti begitu saudara-saudara dan kita semua melakukan perintah Tuhan, kita bakal merasa, oh benar ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak salah dan tidak pernah salah dan tidak mungkin pernah salah. Pegang itu baik-baik, saudara-saudara. Dan saya percaya begitu kita sudah melakukan perintah Allah dan kita merasakan bahwa firman Allah itu benar, maka akan timbul kepercayaan kita kepada Tuhan lebih besar lagi. Timbul juga cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan semakin besar lagi, saudara-saudara. Dan timbul juga kerinduan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan yang lainnya. Begitu tahapannya, saudara sekalian. Karena itu mari kita belajar ya, melakukan perintah Tuhan. Dan tidak salah kalau firman Tuhan mengajar kita untuk tekun melakukan perintah-perintah Tuhan. Yuk kita cek ya, saudara-saudara ya. Salah satu perintah Tuhan yang mana nih? Benar apa enggak nih, saudara-saudara, perintah Tuhan itu? Ajaran Tuhan itu benar apa tidak? Yuk, saya mau ajak saudara untuk melihat dalam Injil Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 38 dan 39 ya. Ini salah satu cara atau salah satu contoh lah ya Bapak Ibu untuk mengecek ajaran Tuhan ini benar apa enggak sih? Yuk, saya bacakan. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maksudnya apa sih saudara-saudara ya? Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maksudnya begini, kalau ada orang jahat kepada kita, jahatin lagi saudara. Begitu. Ada orang pukul kita, pukul lagi. Jangan mau kalah. Maksudnya itu. Kalau ada orang yang merugikan kita, ayo rugikan lagi. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, kita jelek-jelekan lagi saudara. Begitu maksudnya. Ya. Kalau ada orang yang lempar kita dengan telur busuk, ambil telur yang lebih busuk, lempar lagi kepadanya. Nah, itu maksudnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, sudah sekalian. Tapi lihat ayat 39. Aku berkata kepadamu,
Yesus berkata kepada mereka, juga berkata kepada kita sekalian, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara-saudara. Jadi apa nih artinya? Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang berbuat jahat kepada kita, janganlah membalasnya. Orang menjelek-jelekan kita, janganlah membalasnya. Orang memfitnah kita, janganlah membalasnya. Orang merugikan kita, janganlah membalasnya. Itu maksud dari ajaran Tuhan. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah juga pipi yang sebelahnya lagi. Oh, di sini Tuhan mengatakan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya bisa juga sebaliknya ya. Kalau kita ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nah, maksudnya seperti itu. Ini bukan berarti begini, saudara. Kalau saudara ditampar orang, ya, lalu saudara sodorkan pipi yang sebelahnya. Ini satu lagi nih, silakan tampar. Bukan begitu, saudara-saudara. Ya. Tuhan Yesus pernah ditampar loh. Apakah ketika Tuhan Yesus ditampar, dia berkata, ini nih pipi ini sebelahnya lagi, silakan tampar. Nggak gitu. Ya. Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menampar aku? Paulus juga pernah ditampar pipinya. Ditampar keras. Paulus tidak berkata, ayo silahkan nih pipi sebelahnya lagi engkau tampar. Enggak. Paulus berkata, aku berdoa. Kiranya Allah menampar engkau. Ya, saudara-saudara. Jadi jelas ilustrasi ini bukan berarti kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan juga. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri juga. Tentu tidak begitu. Pipi itu menunjukkan tentang sesuatu yang baik dari wajah kita ya, saudara-saudara. Bahkan terutama kaum wanita, wajah ini benar-benar diperhatikan, dirawat baik-baik ya. Ada perawatan wajah, ada facial dan sebagainya, saudara-saudara. Kaum wanita tentu jauh lebih tahu. Nah sekarang kalau ditampar tuh artinya sesuatu yang baik diambil, atau sesuatu yang yang baik dilukai. Ya. Pengertiannya seperti itu. Kalau sesuatu yang baik diambil, disakiti, tentu kita mengalami kerugian. Kita dijahatin orang. Ya. Nah, terus kalau Tuhan Yesus berkata, berikanlah pipi sebelahnya. Itu artinya, saudara, balaslah dengan kebaikan. Kan pipi kiri itu menunjukkan tentang sesuatu yang baik. Ditampar, disakiti. Dan berikanlah pipi sebelahnya. Berikan kebaikan kepadanya. Jadi orang berbuat jahat kepada kita, balas dengan kebaikan. Maksudnya itu. Bagaimana saudara setuju? Harus setuju loh, ini perintah Tuhan. Ini ajaran Tuhan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Pernahkah kita dijahati orang? Pernah dong. Ya. Apa balasannya saudara-saudara? Kita jahatin lagi orang itu. Nah, disinilah kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita dijahatin orang, balas dengan kebaikan. Itu kata Tuhan Yesus. Ini gak masuk akal, saudara sekalian. Ajaran seperti ini tuh gak masuk akal. Nah, kalau orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan lagi. Itu sudah biasa. Dan kita pasti pernah melakukannya, bukan? Dan saya pikir itu tidak sulit untuk melakukannya. Orang baik kok sama kita balas lagi dengan kebaikan. Gak susah. Dia memberikan ucapan selamat ulang tahun ketika kita ulang tahun. Nah, ketika dia berulang tahun, kita ucapkan lagi selamat ulang tahun. Bahkan mungkin kita memberikan kado. Itu tidak sulit. Karena dia telah memberikan kebaikan kepada kita. Kita balaslah dengan kebaikan. Itu masuk akal, saudara. Tapi ini rasanya nggak masuk akal nih. Orang berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Ntar dulu. Mikir dulu nih. Bahkan mungkin
Mikirnya berkali-kali. Masa iya orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan? Enak bener. Itu kan pikiran kita ya saudara-saudara ya. Itu pikiran kita Bapak Ibu. Orang jahat itu bukan dibalas dengan kebaikan. Bagusnya dihancurkan saja. Nah, itu yang masuk akal. Dan itu yang sering kali kita lakukan, saudara-saudara. Kita tidak terima ya, diperlakukan tidak baik. Ya, kita perlakukan lagi tidak baik. Itu yang sering kali kita lakukan. Karena itu yang masuk akal. Loh, kalau kita ditanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya dia dulu sih. Kalau dia tidak begitu, aku juga tidak begitu. Itulah kita, saudara-saudara. Kita sering kali melakukan apa yang masuk akal. Tapi Tuhan Yesus ajarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi apa benar ajaran ini? Apa benar ajaran ini? Pasti benar, saudara sekalian. Makanya dicek, dites. Dengan cara apa? Dilakukan perintah ini. Ya, saya tidak berharap saudara-saudara nanti menerima kejahatan dari seseorang. Saya tidak berharap saudara nanti dijahati seseorang. Tapi kalau sekali waktu saudara dicurangi orang, dijahati orang, diperlakukan tidak baik oleh seseorang, saudara-saudara sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Balaslah dengan kebaikan. Orang menjelekkan kita, jangan dijelekin lagi, saudara sekalian. Orang membuat kita susah, janganlah kita menyusahkan dia kembali sebagai pembalasan. Jangan Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan mengatakan apa? Balaslah dengan kebaikan. Balaslah dengan kebaikan. Maksudnya apa sih Tuhan? Apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya saudara-saudara, supaya orang jahat itu tidak berbuat jahat lagi kepada kita. Itu maksudnya. Sebab kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan lagi, nanti orang itu tidak berhenti berbuat jahat kepada kita. Betul? Pasti betul. Ini ajaran Tuhan Yesus nggak pernah salah dan tidak mungkin pernah salah. Coba saja saudara lakukan. Orang berbuat jahat kepada kita, saudara jahatin lagi. Pasti dia akan berbuat lebih jahat lagi kepada kita, saudara. Sebab dia tidak terima dengan perlakuan kita yang jahat. Kalau begitu kita dijahatin oleh dia, kita jahatin lagi. Dan itu terus berlangsung gak habis-habis. Bisa musuh seumur hidup, saudara-saudara. Iya. Dan kalau kita punya musuh satu saja, itu merupakan kerugian Bapak Ibu, sebetulnya. Betul. Tapi coba saudara-saudara, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Bagaimana kira-kira saudara? Dia nanti malu hati, saudara. Dia akan berpikir, ini orang aku jahatin tapi dia balas dengan kebaikan. Aduh, dia jadi malu, saudara. Dia jadi malu terhadap kita. Ya. Dan bagaimana kira-kira saudara? Apakah dia akan berbuat jahat lagi kepada kita? Nggak bakalan. Dia akan berhenti berbuat jahat terhadap kita. Musuh saudara, orang yang berbuat jahat kepada saudara, ya, orang yang merugikan saudara, sakit keras, dirawat di rumah sakit. Ya. Bagaimana saudara-saudara? Apa kita syukurin? Syukur loh. Lu jahat loh sama gua loh. Lah mampus aja lo. Begitu saudara. Jangan Bapak Ibu. Itu orang dunia tuh kayak begitu. Kita jangan. Kita ini anak-anak Bapa di surga. Harus berbeda dengan orang dunia. Apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Coba datangin ke rumah sakit. Besuk. Bawa buah-buahan. Jangan bawa buah yang busuk. Bawa buah yang bagus. Bawa pisang, bawa pepaya, atau bawa apa? Bawa mangga ya saudara-saudara. Gimana coba? Ketika dia melihat saudara datang bawa buah-buahan, ditambah lagi saudara mendoakan dia, gimana saudara-saudara? Pasti wajahnya merah, saudara. Bukan merah marah, tapi merah malu, saudara. Aduh, aku udah berbuat jahat kepadanya, tapi dia balas dengan kebaikan.
saya yakin saudara-saudara, saat itu juga dia akan berhenti membenci saudara. Dia akan berhenti berbuat jahat kepada saudara. Bahkan bukan mustahil dia bisa menjadi sahabat terbaik saudara. Sungguh saudara sekalian. Jadi itulah ajaran Tuhan Yesus. Maha benar, maha ajaib, maha agung. Dan itulah caranya menghentikan kejahatan orang lain terhadap kita. Balas kejahatannya dengan kebaikan. Saya pernah mengalami itu saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu juga mengalami bahwa ajaran Yesus itu benar datang dari Allah. Caranya bagaimana? Lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Amsal, saudara-saudara, untuk orang benar, musuhnya pun didamaikan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Karena orang benar mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi hentikan kejahatan musuh-musuh saudara. Caranya bagaimana? Balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Kalau dia nyindir-nyindir kita di Facebook atau di Instagram, jangan balas dengan menyindir lagi. Biarkan saja. Ya, saudara-saudara. Kalau dia melakukan apa yang merupakan fitnah, ya, saudara-saudara, biar saja. Kita doakan supaya dia bertobat. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik untuk semua orang, termasuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saya percaya saudara-saudara, nanti Tuhan akan ubah hatinya yang benci kepada saudara menjadi hati yang mengasihi saudara. Dengan demikian saudara-saudara, sahabat kita bertambah. Cari musuh gampang Bapak Ibu, cari sahabat yang sulit. Nah, maka itu saudara-saudara, mari kita lakukan perintah Tuhan ini. Mau dapat teman banyak, mau dapat sahabat banyak, ini caranya saudara. Balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, Tuhan menantang. Tuhan menantang saudara-saudara di sini ya. Di ayat yang ke Matius 5 tadi ya. Maaf. Coba sebentar saya lihat dulu Bapak Ibu ya. Yaitu di dalam Injil Yohanes tadi. Di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-17. Tuhan berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Dengan kata lain, barang siapa mau melakukan perintah Allah, dia bakal tahu ajaran firman Tuhan itu benar atau tidak. Gitu. Bapak Ibu mau tahu ajaran firman Tuhan itu benar atau tidak? Caranya, lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Salah satunya adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka orang yang berbuat jahat itu akan berhenti berbuat jahat terhadap saudara. Bahkan bukan mustahil dia bisa menjadi sahabat terbaik kita. Kan senang tuh saudara. Bahkan untung kalau kita nambah sahabat. Sebaliknya juga saudara-saudara, cobalah. Ya. Kita jangan turuti ini perintah Tuhan ini. Cobalah kita abaikan perintah Tuhan ini. Kita balas orang yang berbuat jahat dengan kejahatan lagi. Apa yang terjadi saudara? Musuh saudara tambah gila terhadap saudara. Tambah jahat terhadap saudara. Dan bisa-bisa saudara, dia nekat terhadap kita. Dia bisa mencelakakan kita. Bahkan bisa membunuh kita. Ya, nah itu membuktikan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu benar adanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, baik saudara sekalian, sampai di sini dulu renungan kita hari ini ya. Nanti malam kita lanjutkan lagi dengan contoh yang lain. Pembahasan ini belum selesai juga. Ikuti terus renungan kita nanti malam pukul 22. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Kami terima ajaran-Mu dan kami tahu ajaran-Mu itu benar, bahkan maha benar. Engkau tidak pernah salah dan tidak mungkin pernah salah. Itulah sebabnya Tuhan kami mau belajar menuruti perintah-perintah-Mu. Dan tolong Tuhan untuk kami mampu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi biarlah kalau ada orang berbuat jahat kepada kami, kami membalasnya dengan kebaikan. Dan dengan demikian Tuhan kami akan mengalami kebenaran firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Kami tahu, kami mengerti, kami paham karena kami mengalami. Apa yang Yesus ajarkan itu ya dan amin adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan pagi hari ini. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus membuat berhasil pekerjaan mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan. Pokoknya Tuhan kami percaya Engkau akan membuat kami menjadi baik dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itulah saudara-saudara renungan kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ya, baik, selamat melaksanakan tugas di hari ini, hari Kamis tanggal 9 Desember. Saya berharap Bapak Ibu berhasil dalam segala. Ya, Tuhan menyertai kita. Dan jangan lupa saudara sekalian, jangan lupa kita harus selalu takut akan Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan ini. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Sekali lagi, Tuhan beserta kita. Shalom.